Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 11 menu A dan menu D. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita mengetahui lalu lintas data yang ada di internet ya. Setelah kita kemarin belajar topologi jaringan, bagaimana jaringan-jaringan komputer itu saling berhubungan, kita akan melihat jaringan yang lebih luas lagi, yaitu World Wide Web ya, WWW ya, di mana internet ini menjadi sebuah jaringan yang mendunia ya, global. Kita bisa terhubung antara satu komputer dengan komputer lain itu dengan bantuan internet. Beda dengan topologi yang kemarin kita hanya bisa terhubung secara lokal. Tapi kalau dengan internet ya, dengan TCP IP yang sudah kita baca sebelumnya di buku, sudah kita bahas ya. Nah, kita akan lebih dalam lagi bagaimana cara mengetahui lalu lintas data, pengiriman data ke internet. Silakan lihat di LMS Sumber Kampusnya yang sudah kita buka dan di materi sudah Bapak siapkan. Bab 3 ya, topologi jaringan dan mekanisme pengiriman data. Nah, silakan buka yang LKPD, tugas praktek menelusuri paket data ya, TCP IP. Jadi kita pura-puranya untuk mempelajari materi ini akan menjadi detektif paket ya. Nah, jadi seperti kita mengirim paket, ada alamatnya, ada jalurnya, mana yang lebih cepat. Nah, seperti itu ya, pengiriman data. Bapak sedang merekam video ini juga sebetulnya sedang mengirimkan data ke internet. Kalian juga sedang browsing di SMAPI Sumber Kampus, itu juga sama ya, sedang mengirimkan data lewat internet. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan lihat di sini ya, LKPD-nya. Silakan klik link tugasnya, kemudian silakan buat salinan ya, buat salinannya. Nah, dalam hal ini Bapak sudah buat. Nah, nanti kalian akan mendapatkan seperti ini LKPD-nya. Tugas informatika, kelompoknya siapa aja, nama yang kemarin ya. Kemudian jangan lupa bagikan dengan teman kalian dan bagikan dengan Bapak ya, dengan email dedi425@gurusmabelajar.id. Nah, tugas pertama kita akan menjadi detektif paket ya. Jadi kita hubungkan analogi tukang pos, OSI, TCP, IP yang tadi kita bahas ya, itu adalah tukang pos kita untuk mengirimkan data ke internet dan ke seluruh user yang ada di dunia ya. Nah, bagaimana caranya? Kita butuh dua software, satu Wireshark dulu ya. Nah, silakan klik Wireshark dan kalian nanti akan masuk ke halaman ini. Nah, silakan pilih yang Windows X64 installer atau yang portable ya. Bapak pilih yang X64 installer supaya gampang mencarinya. Untuk Windows ya. Tapi untuk yang Mac OS, yang OS ya. Nah, ini Mac OS ya, yang Universal Disk Image. Silakan pilih yang ini. Oke, apabila sudah menginstalnya, maka kita buka ya. Kita sudah, ceritanya sudah di-download, berhasil dan sudah install. Nah, kita buka di sini Wireshark. Oke, sebentar Bapak lagi memperbaiki linknya dulu ya. Oke, kalau sudah terinstall, maka kita akan mendapatkan halaman seperti ini. Nah, kita biarkan saja sampai selesai. Nah, di sini local interface are unavailable because WinPCAP is installed. Nah, but is not longer supported. Nah, jadi kita butuh ini nih, butuh software kedua yaitu NPCAP. Bapak sudah sediakan di LMS Sumber Kampus ya. Nah, jadi silakan install yang satu lagi, yang ini nih. Oh, yang di Google Doc ya, NPCAP. Nah, klik yang NPCAP, linknya sudah Bapak sediakan. Nah, download yang paling atas ya, yang ini nih, NPCAP 1.84 installer. Nanti keluar
seperti ini, silakan save as di download, di folder download, dan install lagi ya, seperti sebelumnya. Nah, dalam hal ini Bapak sudah mendownloadnya, dan kita install WinPCAP, npcap ya. Nah, ini npcap 1.84. Nah, seperti biasa, I agree. Ini tidak terlalu besar ya, hanya 1 mega. Oh, Wireshark-nya ini matikan dulu ya. Ini Wireshark-nya matikan dulu, jangan sambil dibuka. Nah, jadi Bapak ini gagal ya, tidak bisa menginstal karena Wireshark-nya tadi dibuka. Jadi kita ulangi dulu installnya. npcap, I agree, install. Nah, kita coba ya, Wireshark-nya tadi sudah kita close ya. Nah, jadi kalau close dia berhasil tuh diinstalnya. Jadi kita tunggu dulu. Kalau sudah selesai, klik next dan finish. Baik. Nah, kita sudah install dua-duanya ya, Wireshark dan npcap. Nah, sekarang kita lakukan ini. Langkah-langkah praktek pertama, kita akan menjadi detektif ya, menemukan KTP digital. Nah, kita akan mencari IP kita, Internet Protocol, dan MAC. MAC itu MAC address ya, jadi alamat dari identitas dari device kita. Nah, caranya seperti ini. Buka Kemenkom, CMD seperti ini ya. Kemudian ketikkan ipconfig garis miring ke kanan dan mohon maaf, ipconfig Oke, kenapa tadi tidak bisa ya? Karena kita tadi tidak run as administrator ya. Jadi kita nggak boleh langsung klik command prompt, tapi kita klik dulu ini run as administrator. Baru ketikkan ipconfig garis miring ke kanan. Nah keluar tuh. Jadi ini adalah ipconfig kita, alamat kita dan KTP kita. Nah kita bisa melihat di sini ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama ini nih, physical address. Nah, kita ambil ya. Kita ambil IP address-nya, copy, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu ya. Kemudian masukkan ke sini nih, ke gambar ini. Nah, oke. Kemudian kita sesuaikan lebarnya. Nah, lalu kita tuliskan physical address-nya nih. Ini physical address adalah alamat kita ya. Nah, oke. Nah, kita copy, kemudian masukkan ke sini. Yes. Oke. Kalau tidak bisa di copy berarti harus diketik ya ini ya. Nah. Oke. Nah, silakan copy dan IP for address. Nah, di sini cari IP for address. Nah, ini nih ya. Ya. Tapi nanti kalian akan mendapatkan beda-beda ya. Beda-beda nih. Dalam hal ini kita pakai yang WiFi nih. Oke, bentar. Oke, satu lagi yang ini ya, yang IP for address yang 192.168. Kalau tidak bisa di copy berarti
ketik aja ya. Nah, ini preferred. Nah, ini adalah alamat kita dan ini adalah KTP kita ya. Nah, jadi di internet tuh kita dikenal sebagai kode-kode ini. Oke, misi pertama sudah selesai. Kita bisa mengetahui kode kita sendiri. Nah, sekarang kita akan mengintip surat ping. Jadi kalau kita mau mengirimkan data tuh kita seperti mengirimkan surat ya. Nah, caranya seperti ini. Buka Wireshark. Oke, kita buka lagi ya. Di kalau kalian sudah nginstal berarti nanti cari aja di sini nih. Di start menu di sini nanti ada Wireshark ya. Nah, Wireshark. Nah, seperti ini nih. Nanti kalian klik aja langsung aplikasinya karena sudah terinstall. Nah, npcap-nya kan tadi sudah diinstal juga ya. Kalau npcap-nya sudah diinstal, tidak akan keluar tanda kuning yang tadi. Oke, nah kita bisa melihat di sini ada banyak aktivitas ya. Caranya gimana? Nah, klik coba yang WiFi. Kalian kan pakai WiFi ya? Klik 2 kali coba. Nah, wow. Ketika kita klik ya, nah itu ada data-data yang masuk ke kita tuh. Nah, itu adalah data-data dari internet yang terhubung dengan komputer kita. Tuh, lihat sangat rame sekali ya, ada yang merah, ada yang abu-abu, biru. Nah, seperti inilah jaringan internet itu bekerja ya. Oke, mari kita kerjakan tugasnya. Kita stop dulu ya, kita stop dulu. Tugasnya apa di sini? Pertama, kita buka Wireshark mulai capture. Nah, pilih koneksi WiFi udah ya tadi ya. Jadi Wireshark-nya ditutup dulu, kemudian kita buka lagi ya di start menu. Dalam hal ini Bapak langsung di foldernya ya. Nah, kemudian kita pilih yang WiFi. Nah, seperti tadi kita lihat banyak banget data-data yang masuk. Nah, kita langsung di sini berikan perintah ping google.com. Jadi kita ingin fokus untuk terhubung ke google.com. Nah, di sini ada ping. Nah, ya. Kemudian ping itu jadi mencari hubungan ya. Kemudian kita stop di sini ya. Kita stop dan kita cari ping Google itu dari mana. Ada nggak di sini? Nah, ketikan ICMP. Jadi kita tuh untuk menemukan ping Google bisa menggunakan Internet Control Message Protocol ya. Nah, ICMP kodenya. Nah, di sini ada nih. Ini adalah ping yang kita lakukan tadi ya, berasal dari Google. Nah, ini sudah ada ping request-nya. Artinya kita sudah terhubung dengan servernya Google ya. Oke, nah ayo kita bedah paketnya. Nah, ini penjelasan-penjelasannya ya. Jadi, internet ICMP ini akan mengirimkan error ya. Kalau misalnya pesan kita tidak terkirim, untuk pengirimnya siapa? Tetap yang tadi, yang IP ya. Yang internet protokol tadi. Nah, yang menjadi petugas posnya. Oke, kita bedah paketnya nih. Jadi, cari info dari layer 1 yang total paketnya 74 byte. Nah, yang ini kan, ya. Nah, ini adalah layer 1. Kemudian Ethernet 2. Ini adalah amplop dari layer 2 atau data link. Mana-mana data link. Nah, yang ini tuh ada. Jadi layer 1, layer 2 ini mirip seperti kita mengirimkan paket. Sebelum dikirim tuh kan harus di package dulu ya. Lalu dibungkus dulu dengan plastik supaya tidak rusak. Lalu diberikan apa namanya tuh? Yang bulat-bulat ya, supaya ketika jatuh tidak hancur. Jadi berlapis-lapis gitu pelindungnya, sehingga di sini ada layer 1 total paket, layer 2. Nah, sama internet protokol versi 4. Nah, ini adalah layer 3. Nah, di sini ada IP address kamu, ada KTP kita, dan ada IP address Google. Nah, ICMP, nah ini ada suratnya ya ICMP itu. Jadi dia mengirimkan surat sekaligus menjaga supaya tidak error ya. Nah, kita screenshot dulu bagian-bagian ini. Kemudian silakan
copy paste di sini ya. Nah, yes. Nah, untuk bagian yang bawah, yang layer-layer, kita screenshot secara khusus ya. Kita secara khusus nih yang dua ini nih. Oke, kita screenshot hanya bagian yang frame-nya saja supaya kalian bisa mengetahui dari mana kode-kode eh, alamat IP address itu berasal ya. Nah, jadi silakan screenshot dua ini ya, dua tampilan ini. Pertama ICMP, yang kedua tampilan paketnya. Nah, yang ketiga kita akan membedakan antara TCP versus UDP. Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. Jadi TCP dan UDP ini mirip seperti jasa pengirimannya seperti JNE, Tiki, TKYS ya, yang flash gitu, satu hari bisa kekirim. Nah, jadi kita akan membandingkan mana TCP antara TCP dan UDP, mana yang paling baik. Sebetulnya dua-duanya baik tergantung dari keinginan kita ya penggunaannya. Kalau TCP dia reliable, dan reliable itu pasti terkirim ya, pasti terkirim karena dia harus membuat koneksi dulu. Tapi kalau UDP dia unreliable, jadi tidak membuat koneksi dulu, kadang-kadang bisa gagal, kadang-kadang bisa berhasil gitu. Nah, baik kita praktekkan, kosongkan filter Wireshark, mulai capture lagi ya. Nah, sekarang kita ulangi dulu aja deh dari awal ya. Ulangi dulu aja dari awal, ini quit without saving. Kemudian buka lagi Wireshark-nya di start menu kalian. Nah, di sini mulai capture lagi. Nah, sekarang capture lagi dengan menggunakan WiFi. Nah, yang ini ya. Klik WiFi. Nah, datanya masuk kan? Nah, kemudian kita buka http://example.com atau detik.com. Nah, kita di sini buka aja detik.com. Ini websitenya berita yang terpercaya ya. Nah, detik.com karena memang berita-beritanya suka akurat. Baik. Kemudian stop capture. Nah, sekarang kita filter dengan TCP. Nah, ya. Kita stop. Dah. Nah, stop dulu, lalu kita filter TCP. Nah, tak. Nah, kita bisa melihat di sini ada ACK, ada SYN. Nah, ini SYN ACK itu adalah bagaimana data itu dikomunikasikan, kemudian dikondisikan dan sepakat gitu ya untuk dikirimkan gitu. Jadi ada transaksinya ya. Nah, kita lihat di sini ada SYN ACK, ACK. Nah, ya seperti jabat tangan, kayak ngirim paket pakai resi ya, dia pastikan dulu penerimanya siap. Nah, oke, sudah dapat. Baik, kita screenshot. Kita screenshot dan masukkan ke bagian ini ya. Nah, ini adalah TCP. Ini adalah TCP-nya. Nah, sekarang yang UDP. Yang UDP nih ya. Oke, kita close lagi aja. Kita close dulu, quit without saving. Kemudian buka lagi yang Wireshark-nya. Ya, kemudian kita capture yang WiFi-nya. Nah, WiFi-nya seperti ini kan. Keluar lagi. Nah, sekarang kita lakukan sesuatu yang real time, Google Meet misalnya, atau Zoom, ya, Google Meet aja lah. Nah, kita buka Google Meet di sini, ya. Oke, dalam hal ini Bapak kameranya sedang dipakai, jadi mungkin tidak akan bisa dinyalakan ya. Nah, kita mulai Meet terlebih dahulu. Jadi ini kameranya nggak bisa dinyalain. Oke, dan
Kita lihat tasnya apa. Lakukan panggilan. Nah, ke stop capture filter dengan UDP. Nah, lihat datanya. Banjir, bener nggak? Kita stop dulu ya. Stop dulu. Lalu kita ketikkan UDP. Wow, nah lihat datanya. Ya, wis datanya banjir. Tidak ada seperti tadi SIN ACK, CK. Jadi tidak ada jabat tangan, tidak ada transaksi. Seluruhnya datanya mengalir ya. Tidak ada batasan. Nah, ini cocok untuk apa? Untuk aktivitas seperti tadi, Zoom ya, dan bermain game online, gimana tidak ada batas di sana. Oke, silahkan lakukan prakteknya. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.